Nama saya Firman Zahroni, Prasun 1, Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman nilai-nilai tasawuf dan pembentukan akhlak. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan akhlak tasawuf yang diampu oleh Bapak Walid Wardi. Secara normatif, pendidikan akhlak sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Tinggal kita merumuskannya secara operasional sehingga dapat diterapkan pada peserta didik, baik yang menyangkut perkembangan anak manusia maupun yang menyangkut tempat pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Mengenai pendidikan akhlak yang diterapkan pada masa sekarang, begitu pula dengan tempat pelaksanaannya juga dipisahkan, sehingga lembaga pendidikan formal atau pendidikan sekolah terpisah dengan pendidikan informal atau pendidikan rumah tangga, dan terpisah pula dengan pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat. Menghadapi akhlak tercela yang menggunakan sarana modern, untuk mengatasinya harus juga memakai alat dan cara yang modern. Tentu saja normanya tetap mengacu atau berdasarkan ajaran agama. Sedangkan teknik pendidikan dan penanggulangannya harus disesuaikan dengan bentuk penyimpangan atau akhlak tercela yang dihadapinya. Akhlak manusia kepada Allah. Yang pertama, takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, cinta dan ridho. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terbaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Ridho berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Bahkan ia mampu melihat keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan zat yang diberikan cobaan kepadanya, sehingga ia tidak mengeluh dan tidak merasakan sakit atas cobaan tersebut. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu karena Allah semata. Orang ikhlas adalah orang yang memiliki hati bersih dalam melakukan setiap pekerjaan, karena Allah semata-mata, bukan didorong oleh sesuatu hal. Akhlak manusia terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama, mencintai dan memuliakan Rasulullah. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengikuti dan menaati Rasul. Mengikuti Rasulullah SAW adalah salah satu bukti kecintaan seseorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang datang dari Rasulullah SAW harus diterima. Apa yang diperintahkannya diikuti, dan apa yang dilarangnya harus ditinggalkan. Yang ketiga, mengucapkan salawat dan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Bukanlah karena Nabi membutuhkannya, sebab tanpa doa dari siapapun, beliau sudah pasti akan selamat dan mendapatkan tempat yang paling mulia dan terhormat di sisi Allah. Ucapan salawat dan salam dari kita di samping sebagai bukti penghormatan kepada beliau, juga untuk kebaikan kita sendiri. Akhlak manusia terhadap diri sendiri. Yang pertama, sidik, artinya jujur dalam segala hal. Dua, amanah, dapat dipercaya. Tiga, istiqomah, teguh dalam pendirian. Dan yang keempat, iffah, adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Akhlak manusia terhadap keluarga. Salah satu akhlak terhadap keluarga yaitu birrul walidain, atau berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Birrul walidain menempati kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam, karena
karena birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana berbakti kepada orang tua ini hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Adapun dalil yang menjelaskan tentang birrul walidain, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.